Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Ayla 1.0 tipenya X Matic tahun 2016. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling utama kita perhatikan adalah tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar kita mulai dari bagian depan. Bagian depan atau bagian belakang kita bisa perhatikan dudukan atau tongkrongan mobil. Pastikan bahwa dudukan atau tongkrongan mobil itu lurus, tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah batasan atau sambungan antara bodi mobil yang kita sebut nut ya. Nut kita periksa, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi ya antara kiri dan kanan. Terus kita kelilingin mobil, kita cek juga nih permukaan bodi. Nah jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan objek-objek yang ada di sekeliling mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, pastikan bahwa bayangannya itu memantul secara lurus, tidak bergelombang. Nah terus bagian-bagian luar yang lain yang perlu kita periksa, bagian lampu, terus habis itu kaca-kacanya, terus habis itu ban, velg. Nah ini ban sekitar masih ada 50-60% ya. Seperti itu, kita kelilingin mobil, kita cek seluruh bagian-bagian yang ada pada bagian luar. Untuk ban belakang dia masih ada sekitar 70%. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan semua kondisi dari bagian luar itu oke ya. Nah ini sama, sekitar masih ada 70%. Terus habis itu ban depan sini ya sekitar 50% masih ada. Kita kelilingin mobil. Nah setelah kita pastikan, kita periksa bagian luar mobil sudah oke. Berikutnya kita periksa ke bagian dalam. Untuk kuncinya sendiri dia terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka saja mobil. Oke, kita masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan pertama kali itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus pedal juga kita perhatikan karena tingkat kehausan pedal berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong masing-masing jok. Pastikan bahwa kolong masing-masing jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Seperti itu. Oke, bagian kolong interior sudah kita periksa. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah suasana di dalam interior ya, atau kabin mobil. Terus habis itu dashboard juga perlu kita periksa. Nah ini satu persatu juga di video ini akan kita lihat, jadi jangan di skip videonya. Terus untuk plafon juga kita periksa kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus untuk jok juga perlu kita periksa. Nah ini jok dia bahannya orisinil fabric, kondisinya juga masih oke. Setelah kita periksa interior secara keseluruhan sudah oke. Nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa juga, kita buka nih kap mesin, bagian atas mesin, bagian bawah mesin kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kita periksa, kalau dari packing-packingnya berarti perbaikannya tidak begitu mahal. Terus bagian kolong juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada keropos. Terus habis itu juga bagian kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan-rembesan minyak atau oli. Kalaupun juga ada, bisa jadi di seal. Kalau dia ada di seal atau di karet-karetnya, berarti itu perbaikannya tidak begitu mahal. Terus habis itu kita periksa juga level oli, kondisi oli, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek itu sudah oke semua, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah ini colokan kunci ada di sini. Sekarang kita coba start mobil ya. Pada saat kita start mobil,
pastikan bahwa nyalanya itu jreng ya. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin, nah ini Ayla ini dia 1000 cc 3 silinder ya, jadi getarannya juga lebih keras dibandingin yang 4 silinder, cuman dia masih minim juga sih getarannya. Bisa kita cek getaran mesin dengan kita pegang setir dari posisi duduk, juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Getaran mesinnya masuk, pastikan bahwa dia masuk secara minim. Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti. Terus habis itu bisa juga mesin pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebih. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kilometer mobil. Daihatsu Ayla ini kilometernya di 60.000. Jadi di sini ada gantungan servis terakhirnya. Jadi servis berikutnya di 64.000. Terus habis itu ada gantungan servis sebelumnya. Oke, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus habis itu kondisi fisik keseluruhan mobil, serta apakah ada rekor-rekor servis sebelumnya. Pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Oke, nah di bagian sini untuk membuka kap mesin, terus di bagian sini ada buat buka ini ya, buat buka bagasi serta buat buka tangki bensin. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian sini ada pengaturan spion. Dia sudah elektrik tapi dia belum retract. Ada kisi-kisi AC di sini. Oke. Sebelum kita ke depan, kita periksa juga door trim. Kondisi door trim juga secara keseluruhan masih oke. Nah, di bagian sini ada buat lock unlock power window. Di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Terus habis itu kita periksa juga, jangan lupa pada mobil bekas di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisi sealer masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, ini anginnya kenceng ya, seperti itu. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Anginnya kenceng sekali. Nah, ini dia di bagian tengah, agak ke kiri sedikit, jadi kita dorong ke atas. Daihatsu Ayla ini mengusung mesin 1000 cc 3 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini sama persis dengan saudara kembarnya Daihatsu Toyota Agya, terus sama persis mesinnya dengan Sigra yang 1000 cc. Jadi untuk melihat kondisi mesin masih oke, pertama kita bisa dengarkan ritme suara mesinnya, pastikan bahwa ritmenya konstan beraturan. Terus habis itu suaranya juga halus. Terus getaran mesinnya pun juga walaupun dia 3 silinder juga masih di batas toleransi wajar. Untuk melihat mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin ini ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisi sealer oke, masih oke. Terus di bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi. Terus di bagian depan ini besi yang memanjang, kita sebut apron atau bullhead, kita perhatikan, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Terus habis itu di bagian sasis, bagian pinggir-pinggir juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Oke, terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada pada mesin, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Terus fan listrik juga kita perhatikan, pastikan bahwa putarannya masih normal. Oke. Bagi yang mencari mobil hatchback dengan kapasitas 5 penumpang, yang terkenal dia irit, perawatannya juga mudah, mobilnya juga awet dan tahan banting, spare part juga mudah, murah, hampir semua bengkel bisa menanganinya, serta dealer Daihatsu pun juga tersebar di mana-mana di seluruh Indonesia. Mungkin Daihatsu Ayla ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa ke bagian tengah, belakang ya, tengah. Ini bagian belakang karena dia 2 baris ya. Oke, saya masuk ke dalam.
Saya tingginya 174 cm, walaupun ini mobil kecil tapi masih dapat legroom yang cukup besar, hampir 1 jengkal. Ini posisi duduk saya. Terus untuk headroomnya pun sendiri ada sekitar 5 jari. Terus untuk di belakang ini bisa duduk 3 penumpang dewasa. Terus ada 2 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus seat belt ini ya 3 titik, ada 2 serta 2 titiknya ini ada 1 di sini. Oke. Nah, terus di bagian sini ada cup holder serta tempat penyimpanan kecil terbuka. Terus di bagian sini ada handle tangan kiri dan kanan. Terus habis itu di bagian sini ada kantong penyimpanan sini. Nah, di bagian sini ada cup holder 1. Serta kita periksa juga nih door trim. Nah, ini door trim kondisi juga masih oke. Di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan kecil. Terus sudah dilengkapi dengan child lock. Di sini sealer pintu juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa kondisi sealer pintu ini masih oke. Terus kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakang sudah dilengkapi dengan spoiler, ada lampu rem, terus ada antena di bagian tengah atas. Terus untuk buka pintu bagasi dia pakai kunci atau dengan tuas di bagian dalam tadi ya yang sudah kita kita tarik ya. Terus di sini ada sensor parkir 2. Sekarang kita periksa bagian bagasi. Space bagasi untuk ukuran hatchback kecil cukup besar ya, jadi cukup besar. Di sini masih ada kasa-kasanya, jadi kita selip-selipin buat naruh barang-barang yang biar tidak mudah dia goyang kemana-mana. Terus di bagian dalam ini ada ban cadangan full size dengan velg yang sama. Terus habis itu di sini ada segitiga juga nih, segitiga darurat. Nah, terus di bagian dalam sini juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan atau karat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau bekas banjir. Oke. Oh iya, sealer pintu bagasi juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus habis itu di bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Ya, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Oke, sekarang kita periksa ke bagian sini. Door trim kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga kondisi juga masih oke. Sudah dilengkapi dengan child lock. Ini sealer bisa kita periksa. Oke, nah ini bagian dalam. Bagian dalam belakang. Sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah, ini door trim depan kita periksa, kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa, kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Tampilan depan dashboard, sekarang kita periksa nih dashboard satu persatu. Oke. Nah ini kita mulai dari setir. Ini setir kondisi juga masih oke, kulit jeruknya juga masih bagus, bagian-bagian tengah juga masih rapi, masih oke. Terus di sini cluster speedometer. Di bagian sini ada pengaturan lampu ya, lampu besar kecil, lampu fog lamp, lampu sen serta lampu dim. Di sini ada pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus di bagian tengah ada kisi-kisi AC. Nah, ini dia warnanya warna silver. Terus interior sebagian besar warnanya warna gelap ya, warna hitam. Terus audio dia masih orisinil bawaan aslinya, jadi dia bisa buat CD, MP3, terus radio FM AM. Terus bisa colokan aux juga bisa ya, USB juga bisa, seperti itu. Nah, ini ada tombolnya nih, aux juga. Oke. Sekarang kita ke bagian bawah. Di sini ada pengaturan AC. Jadi di sini ada kecepatan angin AC sampai 4 level. Di sini ada tombol lampu hazard, terus habis itu ada suhu AC, terus habis itu ada ventilasi luar dan dalam. Terus di bagian bawah ada tempat penyimpanan terbuka, ada power outlet 12 volt, ada cup holder 2, serta di bagian sini ada tuas matic-nya ya. Tuas matic dilengkapi dengan shift lock, dengan dia menggunakan tombol. Bagian sini ada tempat kecil, penyimpanan kecil, ada tuas rem tangan, di sini ada kunci seat belt. Nah, kunci seat belt nih bisa kita periksa nih di bagian dalam. Apabila ada karat atau sisa-sisa lumpur sebaiknya dihindarin, karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Terus kita lanjut, kita periksa. Di sini ada laci penyimpanan tertutup, ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Kita ke bagian atas ini ada
handle tangan, ada sun visor, tidak ada cermin, lampu baca, spion belum bisa diatur level kesilauannya. Terus di bagian sini ada sun visor bagian supir, belum ada cermin juga. Di sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Ayla 1.0 tipenya X Matic tahun 2016. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor ya. Nomor telepon, alamat, harga serta deskripsi mobil lengkap kami cantumkan di keterangan video ini di bawah, jadi jangan lupa diklik. Terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan sebelum kita membeli kita test drive dulu. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya cocok atau tidak dengan yang kita inginkan, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri nih terletak di sini, pas di hook ya. Letak kami pas di hook, stok kami juga bisa banyak nih, sampai ke seberang juga nih stok nih, mulai dari Mobilio sana terus. Jadi pilihan banyak. Serta letak kami nih ada di sini di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau POSH Pos di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama. Menuju Zal Motor juga mudah, tinggal dari gerbang utama lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah di sini Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video-video terbaru serta stok terbaru kami. Terus jangan lupa juga follow sosmed kami di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Daihatsu yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di share atau bagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.